Kenalkan, nama saya Siti Masuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai pengolah informasi. Pokok pembahasan dalam informasi ada pengertian sistem informasi manajemen, konsep pokok pada sistem informasi manajemen, komponen pokok dalam sistem informasi manajemen, dan pengertian manajemen informasi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Dan selanjutnya ada manusia sebagai pengolah informasi. Pada dasarnya manusia merupakan elemen penting dalam pemahaman kemampuan manusia sebagai pengolah informasi. Data yang diterima manusia diproses dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang penting bagi penerima lain dalam berbagai kegiatan organisasi maupun manajerial untuk pengambilan keputusan. Dan konsep pokok dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada informasi. Informasi menambahkan pada penyajian, yaitu berhubungan dengan waktu dan mutu. Manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan manusia sebagai pengelola informasi menentukan keterbatasan dalam risiko dan mengesankan dasar-dasar rancangan. Dan yang ketiga ada konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada konsep organisasi dan manajerial. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang pada mendukung fungsi manajemen untuk informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk organisasi. Dan yang kelima ada konsep pengambilan keputusan. Rancangan sistem informasi manajemen bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori perilaku mengambil keputusan dalam organisasi. Dan yang keenam ada nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Komponen pokok dalam sistem informasi ada perangkat keras komputer yang merupakan perangkat yang berupa wujud fisik yang dapat dilihat dan dipegang untuk berbentuk nyata dan berbentuk suatu kesatuan sistem personal komputer atau disebut dengan PC. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung yang diinginkan pengguna. Contohnya seperti Skype atau Photoshop dan Microsoft Excel dan Word dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada database. Database adalah kemampuan data yang dikelola sedemikian rupa sehingga mudah dalam pengelolaannya. Yang keempat ada prosedur, serangkaian aksi yang spesifik, tindakan dan operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar memperoleh hasil yang sama dengan keadaan yang sama, misalnya prosedur kesehatan, keselamatan kerja, dan prosedur berangkat sekolah. Selanjutnya ada operator. Operator yang akan menjalankan pada mengurusi segala keperluan dalam melakukan operasi sistem. Pengertian manajemen informasi merupakan pengumpulan, penyimpanan, sosialisasi, pengarsipan, dan penghancuran informasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah. Kedua, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. Terus ada mendukung komunikasi yang mengambil keputusan secara efektif. Sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia dalam mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi kepada pemakai, di mana data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya. Manajer mengelola sumber daya tersebut. Pada dasarnya pengelola
dibagi menjadi 6 jenis utama sumber daya yang meliputi manusia, material, machine atau mesin, money, uang, metode atau cara, dan information. Ini adalah sistem pengolah informasi. Ada top management, middle management, dan low management serta operator management. Human error adalah istilah yang paling sering kita dengar apabila terjadi kecelakaan. Faktor kesalahan manusia di negara dunia maupun di dunia salah satu menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Yang kedua, operator sistem yang tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Yang ketiga, kehilangan data atau data yang tidak terolah. Dan yang keempat, pemeriksaan atau pencatatan yang kurang tepat. Dan selanjutnya yang kelima, menggunakan dokumen induk atau file induk. Keenam, kesalahan dalam prosedur pengolahan. Yang ketujuh, kesalahan yang digunakan dengan sengaja. Dan ini contoh bahkan model manusia sebagai pengolah informasi dan penyaringan informasi. Kita bahkan perbandingan manusia dan sistem sebagai pengolah informasi menurut Neville Simon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.